Ya, iya, oke. Arahnya mana Pak? Arahnya kan ya ada, cuman dia nggak bergerak. Arahnya nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke kanan, nggak atas, nggak ke bawah. Oke, next ada yang kita bahas adalah vektor posisi. Nah ini nanti biasanya cara penulisan saja sebenarnya, ya cara penulisan saja sebenarnya. Ya, itu adalah vektor posisi. Jadi kalau saya punya misalkan ya saya punya vektor B, vektor B kecil, misalkan ini adalah misalkan min 3,5 misalkan begitu ya, maka vektor posisinya bisa dinyatakan, ini bisa dinyatakan begini. Ini cara penulisan saja. Ini bisa menjadi vektor B, itu bisa saya tuliskan begini, min 3i, nah gitu ya, 5-nya plus ya, plus 5j, gitu aja. Jadi hanya dia menambahkan, memberi nama i. Jadi i itu adalah mewakili horizontal, x-nya ke kiri atau ke kanan, sedangkan j itu adalah vertikalnya, ke atas atau ke bawah. Contoh lagi, misalkan ada P, vektor P. Berapa vektor P-nya? Misalkan vektor P-nya adalah misalkan 2,-7 misalkan gitu ya. Ya, vektor posisinya gimana cara penulisannya? Oh, vektor P bisa saya tuliskan atau saya nyatakan begini. 2x-nya berapa? I. Nah, y-nya berapa? -7. Ini adalah J. Nah, gitu. Jadi hanya menulis cara penulisan vektor aja. Itu vektor posisi. Ya, itu vektor posisi. Oke ya. Nah, dari mana ini sebenarnya diperolehnya untuk menghitung seperti ini? Nah, misalkan ada kejadian begini. Saya punya vektor titik A. Misalkan titik A saya sebut di sini. Misalkan di sini. Oh, sini aja ya. Ini adalah titik A. Ini titik A. Oke. Koordinatnya berapa? Misalkan koordinat titik A ini adalah 1,3. 1,3. Oke ya, 1,3. Kemudian ada titik yang lain, misalkan adalah titik B. Misalkan titik B di sinilah gitu ya. Di sini. Oke, di sini ini adalah titik B. Ya, berapa koordinatnya? 4,6. 4,6. Nah, oke, ini titik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sekarang berapakah vektor AB? Oke. Oke, gini ya. Berapa vektor AB? Ya. Ya, cara menghitung dengan vektor posisi, vektor AB ini sebenarnya dibentuk oleh dua vektor. Ya, vektor pusat. Siapa dia? Ini, perhatikan baik-baik. Jadi terbentuk dari OA. Nah, ini. Ya, OA. Berapa vektor OA? OA. Vektor OA adalah titiknya kan kalau karena ditarik dari titik pusat, maka sebenarnya vektornya ya 1,3 gitu kan ya. 1,3. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, terbentuk dari OB. Ini ke sini. Nah, ini. OB. OB. Vektor OB. Berapa vektor OB? Vektor OB adalah karena ditarik dari titik pusat, maka vektornya sebenarnya saya nggak usah hitung, maka vektornya adalah koordinatnya itu dia sendiri, yaitu 4, 6. Nah, gitu. Ya. Apa hubungannya vektor OA dan vektor OB dengan vektor AB? Nah, sekarang kita akan mencari vektor AB.
Kita akan mencari vektor AB. Ya. Nanti ada hubungannya apa dengan AB? Vektor AB itu kalau kita hitung manual, perhatikan baik-baik gimana caranya tadi. Oke, dari titik A bergerak menuju B. Ke kanan dulu, ke kiri dulu. Oh, ke kanan. 1, 2, 3. Ke kanan berarti positif 3. Terus ke atas ke bawah. Oh, ke atas. Berapa langkah? 1, 2, 3. 3. Oke. Vektor AB ternyata vektornya adalah 3,3. Apa kaitannya dengan vektor OA dan vektor OB? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Vektor AB hubungannya dengan OA dan OB atau vektor pembentuknya itu adalah, perhatikan. Ya. OB itu adalah berapa tadi? 4, 6. Sedangkan OA itu adalah 1, 3. Oke. Sedangkan AB adalah 3, 3. Apa hubungannya? Perhatikan baik-baik. 3 ini ternyata 4 dikurangi 1. 4 min 1. 3 ya. Oke. 3 yang bawah, 6 dikurangin 3. 3. Paham? Oke. Apa artinya? Artinya ini. Nah, begini. Iya. Oke. Sehingga saya punya hubungan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau saya menghitung vektor AB. Ini vektor AB. Maka koordinat ini saya menghitung faktornya adalah OB. Ya. OB. Saya kurangi vektor OA. Itu. Dengan kata lain, kalau ini titik koordinat, maka ini koordinat B dikurangi koordinat A. Jadi kalau ini saya sebut vektor AB ini adalah misalkan C gitu ya, vektor C, maka vektor ini adalah, ini kalau saya sebut vektor A kecil misalkan, ini adalah vektor A kecil. Ini kayak saya beri namakan vektor B kecil, maka vektor C kecil ini adalah vektor B kecil dikurangi vektor A kecil. Nah, itu. Ya. Oke. Kalau koordinat, ya berarti koordinatnya adalah ya, koordinat B dikurangi koordinat A. Ya, jadi kalau koordinat ya ini kan berarti ini kan koordinat vektornya adalah koordinat B dikurangi koordinat B dikurangi koordinat A. Paham ya? Paham. Nah, akhirnya kalau kita ada 2 buah titik yang berbeda, untuk menghitung vektornya adalah, sebutlah ini tadi adalah ya X1, Y1, ini B-nya adalah X, Y2, maka vektornya adalah ya, ketika saya punya koordinat misalkan titik A-nya adalah X1, Y1 dan B-nya adalah X2, Y2, maka vektor AB, perhatikan AB itu dibalik. Adalah vektornya adalah ya X2 yang B kan ya. X2 Y2 dikurangi X1 Y1.
Ya, dengan kata lain, vektor AB itu adalah X2 min X1 vektornya Y2 min Y1. Iya. Oke, tolong diinternalisasi dulu. Ya, tolong diinternalisasi dulu. Oke, tolong diinternalisasi dulu. Oke ya, jadi kalau ada vektor AB dari dua titik A dan B, maka vektor yang dibentuknya itu B dikurangi A, dibalik ya, bukan A dikurangi B, tapi B dikurangi A. Ya, tapi kalau vektornya BA, ya berarti A dikurangi B, dibalik ya. Oke, paham ya? Oke, jadi nanti kalau ada dua buah titik koordinat, Anda langsung bisa menentukan vektornya tanpa misalkan ya, tanpa harus melihat grafiknya atau di dalam kotak gitu ya. Ya, tapi kita bisa langsung menghitung berapa vektornya ya, berapa vektornya. Itu. Ya, berapa vektornya bisa. Sebagai contoh aja kita berikan contoh ya, untuk berikan contoh. Ya, karena setelah ini kita terakhir menghitung besar vektor. Ya, oke. Baik. Contoh misalkan, contoh saya punya titik P, saya misalkan titik P. Berapa ini ya? Oh, 6,8. Oke. Ini titik P 6,8. Kemudian mungkin warna lain, oke ya. Ada titik lain misalkan di mana ya? Sini lah misalkan ya. Janganlah di sini lah ya, biar beda. Ada titik Q. Titik Q ini berapa? 3,5 ya. 3,5. Pertanyaannya sekarang adalah berapa vektor P Q? Caranya mudah. PQ berarti Q kurang Q. Q kurang P. Ya, jadi koordinatnya dibalik. Jadi koordinatnya dibalik. Q kurang P. Ya, sehingga ngitungnya adalah vektornya adalah Q berapa Q? Q 3, 5. P berapa P? P 6, 8. Maka vektor PQ adalah 3 kurang 6 min 3. 5 kurang 8, oh sama kebetulan min 3 ya. Oke, gak apa-apa. Oke, jadi vektor PQ-nya adalah min 3 min 3. Ya, itu kalau kita tidak melihat koordinatnya, tidak melihat gambarnya. Kita hanya menghitung P tadi 6,8, Q-nya 3,5, maka vektor PQ-nya adalah min 3, min 3. Bener nggak? Kita cek. Ini dari P menuju Q. Tarik ke Q. Set. Anak panahnya ke sini karena ke Q ya. Oke. Oke, kayak tadi ngitungnya. Kita ini membuktikan saja ya. Ke kiri ke kanan, ke kiri. Berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti min 3 ya. Min 3. Terus ke atas ke bawah. Ke bawah. Tuh 2, 3. Berarti min plus min 3. Sehingga min 3 min 3. Bener ya? Min 3 min 3. Begitu ya? Oke. Silakan diinternalisasi terlebih dahulu. Karena setelah ini kita terakhir ya. Kita terakhir membahas tentang besarnya. Berapa sih besarnya atau panjang vektor itu gitu ya. Oke? Oke. Saya bisa dipahami. Semoga tidak terlalu lama ini video. Oke, baik. Oke, baik. Kita akan langsung untuk pembahasan yang terakhir. Yang terakhir dalam dimensi 3 dimensi 2 ini. Ya, meskipun nanti masih ada di video berikutnya, masih ada lagi. Oke. Oke, baik. Terakhir kita akan menghitung besarnya vektor. Berapa sih besarnya vektor? Vektor itu panjang vektor berapa sih? Nah, oke, kita akan menghitung besaran sebuah vektor. Ya. Sebenarnya mudah untuk
hitung yang kalian gunakan sebenarnya adalah Pitagoras. Simple aja deh, cepet ya. Saya misalkan punya ini, saya nggak tahu koordinatnya, saya taruh asal aja ya. Ini adalah vektor A, kemudian ini adalah misalkan di sini adalah vektor B, titik B. Kalau ini saya tarik menjadi sebuah vektor AB, misalkan begini. Nah, begini. Pertanyaannya sekarang, berapa panjang vektor AB? Berapa panjang vektor AB? Karena ini adalah panjang, maka dia nilainya selalu positif atau nol. Jadi nggak ada panjang vektor itu negatif, nggak ada ya. Panjang vektor nggak ada yang negatif. Karena panjang itu paling pendek adalah nol. Ya, maka dilakukannya adalah dengan tanda mutlak begini. Nah, berapa sih panjang vektor AB? Nah, gini, ada tanda mutlak. Ingat ya, kalau mutlak itu kan selalu positif. Nah, ini panjangnya berapa? Gini. Oke. Atau kalau kita beri nama misalkan ini adalah vektor A kecil begitu. Berapa sih panjang vektor A kecil? Nah, gini. Nah, gitu. Berapa gitu. Yang kalau kita gunakan, saya tidak usah bertele-tele. Ini menggunakan Pitagoras. Ingat Pitagoras ya? Ingat Pitagoras. Ngitungnya gimana? Ya koordinatnya. Ya jarak horizontal dan vertikalnya. Oke, kita lihat sekarang. Untuk menuju B, kita tegak garis lurus begini. Sampai di sini. Terus ke atas. Nah, gini. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4. 1, 2, 3. Ini berapa? 3. Nah, kita bisa ngitung ya. Bisa ngitung dengan menggunakan Pitagoras kan ya. Berarti panjang AB berapa gitu ya. Ingat Pitagoras ya. Maka hubungannya adalah AB kuadrat sama dengan ya. Ini 4 kuadrat lah, langsung aja ya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Begitu kan ya? Pitagoras ya. Pitagoras. Oke, Pitagoras. Oke, berarti AB berapa? AB kuadrat berapa? AB kuadrat adalah 16 ditambah 9. Ya, 9. Jadi kalau begitu AB kuadrat sama dengan berapa? AB kuadrat sama dengan 25. Yang kita cari siapa? Yang kita cari adalah AB. Berapa AB? Akar 25. Oke, berapa? 5. Maka panjang vektor AB adalah 5. Atau vektor A kecil ini panjangnya atau besarnya sama dengan 5. Ingat ya, panjang vektor tidak ada yang negatif. Itu merupakan panjang. Panjang itu nggak ada negatif. Panjang itu paling pendek 0 gitu ya. Oke ya, yang kita gunakan adalah negatif Pitagoras. Pak, bagaimana kalau arah vektornya lain? Arah vektornya ke bawah atau ke kiri, ke atas misalkan. Sama saja. Oke ya, sama saja. Kan kita buat misalkan satu lagi contoh untuk kalian bisa mempermudah, bisa memperjelas ya. Misalkan ini adalah titik P. P besar, kemudian ke sini adalah vektor Q. Ya. Ini ke sini arahnya. Nah, ke atas. Ya. Terus lagi bermainnya Pitagoras lagi. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ya, dari P. Untuk menuju kiri berarti ke kiri ya. 1, 2, 3. Negatif ya. Negatif 3 karena ke kiri kan. Negatif 3. Terus ke atas. 1, 2. Ke atas berarti positif ya. Nah, gitu. Ini Pitagoras lagi, ini siku-siku di sini. Maka panjang, misalkan ini kita sebut vektornya adalah vektor R misalkan. Ya. Pitagoras lagi. Ngitungnya gimana? Ngitungnya sama dengan menggunakan Pitagoras. Maka R ini panjangnya adalah tadi. Kalau kita kuadratkan kan ya. Kayak tadi. Langsung aja saya hitung akarnya aja ya. Saya hitung akar. Jadi langsung saya hitung akarnya. Akar dari siapa?
X-nya berapa? Min 3. Saya kuadratkan ditambah akar 2 kuadrat. Ya, sehingga panjang vektor R ini atau PQ ini adalah akar, ingat ini jadi 9, ini tambah 4. Maka vektor R panjangnya adalah akar 13. Berapa akar 13? Ya, hitung sendiri. Ini rasional ya. Ini rasional. Ya, jadi selalu meskipun arahnya berbeda. Begitu pun kan kalau ke bawah juga sama ya. Itu sama, hitungnya gitu. Ya. Oke. Paham ya? Paham. Oke. Terakhir sekali. Pak, bagaimana kalau itu koordinatnya dinyatakan dalam koordinat, tapi kita suruh menghitung jaraknya? Ya sama aja, kita hitung vektornya dulu. Ya, kita hitung vektornya dulu. Kita lihat misalkan ya, kita lihat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, titik A ini koordinatnya berapa? 2,6 ya. Ini koordinatnya 2,6. Vektor B berapa? 6,9. 6,9 koordinatnya. Nah, sekarang ada misalkan panjang vektor yang dibentuk oleh dua titik A 2,6 dan B 6,9. Berapakah, pertanyaannya ya, berapakah panjang vektor AB gitu kan ya? Tapi diketahui hanya titiknya. Ya, langkahnya sebenarnya hitung dulu vektornya. Ya, vektor AB berapa gitu ya. Kan tadi kalau vektor AB, B kurang A gitu ya. Itu langsung kita hitung berapa panjangnya kan gitu ya. Tapi Anda bisa menghitung dengan langsung kalau ada vektor yang dibentuk oleh dua titik seperti ini, Anda bisa menghitung langsung sebenarnya. Caranya, ya kalau begitu saya ngitungnya begini, sederhana saja. Panjang vektor AB itu, saya langsung hitung akarnya aja deh. Saya langsung hitung akarnya. Akar dari siapa? AB itu berarti B dulu. Berarti ini berasal dari 6 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah ya, dikurang sorry. Ya, ditambah 6 dikurangi 9 dikurangi 2. Ya. Oke. Ini langsung dikuadratkan. Berapa hasilnya? Ya, sama kayak tadi kan. Hasilnya sama akar. Ini akar 4 kuadrat ditambah 5. Berapa nih? Sorry, ini 9, kurangin 6. Sorry, sini kurangin 6 ya, sorry. Ini harusnya 6. 9 kurang 6. Ya, 9 kurang 6. Apa? 3 ya. 3 kuadrat. Sehingga ini adalah akar 16 ditambah 9. Hasilnya adalah akar 25. Panjangnya 5. Sama ya? Sama. Jadi kalau kita menghitung panjang vektor yang diketahui titik-titik koordinatnya, dikurangkan saja. Ya, secara umum terakhir, jika ada titik A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka panjang vektor AB itu adalah akar dari horizontal dulu, X2 dikurangi X1 ditambah X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Ini intinya. Kalau ada dua titik membentuk sebuah vektor, panjang vektor yang dibentuk adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat.
Oke, baik anak-anakku sekalian. Lama ya. Oke, semoga kalian sabar bisa memahami. Kalau belum paham, ulangi lagi dari awal. Ulangi lagi dari awal dan semoga bisa kalian pahami. Ini kita sampai pada besaran sebuah vektor, panjang sebuah vektor. Ingat, panjang sebuah vektor adalah 0 atau positif, nggak ada yang panjang negatif. Tapi kalau vektornya ada negatif ya, negatif arahnya. Oke, demikian yang bisa Pak Guntaram sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian belum paham lagi, tolong direview lagi dari awal lagi, pahamin pelan-pelan. Ya, kalau masih ada pertanyaan, ya kalian bisa email ke Pak Guntaram atau sampaikan di WA kelas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, masih tentang vektor dimensi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.